ini tadi acara dari langsung saya mulai aja kasih pendahuluan ya. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya ya. Mohon maaf terlambat mulainya. Saya tadi baru sampai rumah, belum sempat yang lain-lain. Yang penting tanyain Zoom-nya dulu gitu ya. Oke. Nah, sekarang temanya malam hari ini ya, ini tuh tema dari Bu Sinta ya. Saya ngasih prolog saja, yaitu dogma vs kehadiran Tuhan. Nah, kalau bagi saya itu sebenarnya dua-duanya perlu ya. Kenapa dua-duanya perlu? Ya, namanya dogma itu ya pelajaran atau konsep ya. Walaupun tetap yang namanya esensi itu lebih penting ya, tapi di dalam agama maka dogma itulah yang membuat orang bisa membedakan mana yang sesuai dengan ajaran atau akidah, mana yang bukan. Jadi dogma itu penting, kalau enggak ya akan ada penyimpangan-penyimpangan. Di Kristen ada penyimpangan, jadi sesat, agama yang lain, misalnya di Islam mungkin juga akan terjadi hal seperti itu, karena keluar dari dogma. Nah, tapi dogma ini kalau menjadi hal yang didewakan, padahal dogmanya salah, misalnya gitu ya. Nah, gara-gara dogma ini misalnya sejarah telah mencatat ya perang agama ya, perang salib misalnya, Kristen sama Islam bunuh-bunuhan demi Allahnya masing-masing gitu ya. Padahal Allah adalah kasih. Kok bisa ya? Nah, itu kalau dogma itu dijunjung terlalu tinggi melebihi esensi. Bahkan jangankan perang salib ya, di Kristen sendiri dulu kan cuma ya ada Kristen Roma ya, maka disebut Roma Katolik. Pusatnya di Roma. Lalu sejarah ya mencatat ya bahwa dianggap ada penyimpangan-penyimpangan. Martin Luther muncul menegakkan benernya tuh begini. Waduh, pengikutnya ya dibunuhin. Sama juga ketika yang di dogma yang ditegakkan sama Martin Luther ini mulai dianggap ada penyimpangan-penyimpangan, muncullah baptis, muncullah injili, dan seterusnya. Maka sejarah gereja pun di dalam internal Kristen sendiri, gara-gara dogma, itu sesama Kristen saling membunuh. Gitu ya. Nah, maka tema hari ini cukup menarik, tapi juga sangat sensitif. Ya. Maka kalau saya pribadi, saya memegang dogma saya. Saya punya agama, yaitu Kristen, ya, saya pegang dogma saya sebagai kebenaran. Nah, tentu Bapak Ibu yang Islam juga harus memegang dogmanya masing-masing sebagai kebenaran, itulah iman. Tetapi jangan karena dogmanya berbeda, saya kan dengan Bu Sinta ya udah pasti jelas beda agama ya. Tapi kan perbedaan dogma itu tidak membuat kita itu bermusuhan. Ya, sehingga malah kita bikin camp bersama. Apalagi kalau saya cerita zaman dulu ya, awal-awal Bu Sinta ada camp itu ya pembicaranya saya, Ibu Sinta, dan ayah guru atau Pak Ustadz. Nah, tuh, kalau bicara saya di kelompok Kristen, loh saya itu dosen sekolah Alkitab. Jadi Bapak Ibu ya, saya punya identitas itu banyak. Orang tahu tuh Pak Jarod guru olah nafas. Betul ya. Ahli gizi. Iyalah, saya sarjana teknologi pangan dan gizi gitu ya. Tapi saya punya nomor induk dosen nasional resmi. Gelarnya tercatat di Dikti sebagai dosen teologi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya dosen sekolah Alkitab di Kalimantan. Jadi saya punya gelar doktor teologi. Saya punya gelar pendidikan. Saya seorang pelukis juga. Nah, tapi saya juga pengajar olah nafas, belajar ngajari sehat, di mana yang belajar sehat itu lintas agama. Nah, itulah namanya PHS, pola hidup sehat atau kesembuhan holistik, di mana semua orang agama beragama datang ke campnya Bu Sinta, saya yang Kristen ikut ngajar, Bu Sinta yang Islam juga ngajar. Nah, dalam konteks kebersamaan, dalam konteks keindonesiaan, pluralisme, dalam konteks lintas agama, maka yang kita bawa bukan dogmanya. Kalau dogmanya kita akan bilang, waduh Pak Jarod sesat, Bu Sinta sesat, udah kita saling menyesatkan, lalu ya bubarlah kita. Ya. Semuanya penuh kebencian, lalu kita sakit. Sakit lalu mati. Setelah mati mungkin nanti rohnya baru ketemu. Oh ternyata kita semuanya sesat. Oh, ternyata semuanya benar gitu ya. Lah sadarnya kok setelah mati gitu ya. Ya kalau mati ketemu, kalau nggak ketemu gimana? Karena kalau udah mati pun juga benar lagi dong kebanyakan tuh.
Surganya orang Kristen sama surganya orang Islam itu sama gak sih? Atau lokasinya beda? Nah, kita bisa berantem gara-gara begitu. Nah, makanya sekarang kita belajar yang saya sendiri secara esensi setuju. Ya, dogma atau kehadiran Tuhan. Makanya kalau saya ya karena saya Kristen saya akan banyak menyitir beberapa ayat Kristen. Misalnya di Alkitab itu ya kalau menurut Islam kan Nabi Isa, menurut kita kan Tuhan Yesus gitu ya. Ya Nabi Isa pernah berkata ketika dia di dunia ini bahwa telah tiba saatnya bahwa orang tidak perlu ke Yerusalem, nggak perlu ke Gunung Sinai, nggak perlu ke Samaria, karena Tuhan itu roh dan rohnya itu hadir di mana-mana. Yang penting orang menyembah dalam roh dan kebenaran, ya nggak perlu pergi ke Israel 10 kali lebih rohani, lebih baik, lebih hebat rohaninya daripada yang pergi satu kali apa yang nggak pernah gitu. Itu udah ditulis ayatnya karena yang dipentingkan adalah kehadirannya. Ya dulu ada sih simbol gitu ya. Kalau di Kristen tuh simbolnya pernah ada yaitu bait roh bait Allah yang dibangun oleh Musa namanya tabernakel atau yang dibangun oleh Raja Soleman atau Nabi Salomo yang disebut dengan bait Allah yang sekarang ada sisa-sisanya yang namanya tembok ratapan. Tapi zaman dulu tuh waktu Bani Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian itu simbol kehadiran Tuhan itu namanya tabut perjanjian. Di mana dalam tabut perjanjian itu di kotaknya itu ada dua loh batu kitab Taurat, 10 perintah Allah. Nah, itu menjadi lambang lambang kehadiran Tuhan. Jadi ketika tabut perjanjian itu diusung, digotong oleh para imam gitu ya, maju berperang, perangnya menang gitu. Jadi kehadiran Tuhan itu disimbolkan dengan sebuah benda gitu ya. Nah, tapi itu adalah seperti agama yang walaupun agamanya benar ya, tapi kayak konsep yang kuno ya dalam arti manusia makin cerdas juga, Tuhan pun juga menyatakan dirinya dengan lebih humanisme, lebih logis, lalu keluarlah hukum bahwa simbol itu ya hanya simbol, tapi yang penting bagaimana Tuhan hadir. Nah, bahkan melangkah lebih jauh bahwa kehadirannya itu di dalam diri kita. Bahkan nanti walaupun nggak direkam ya, tapi kalau sempat tadi lagu terakhir yang saya putar itu hanya setengah lagu, tapi every breath that I can take, bahwa setiap nafas yang aku bisa tarik itu memuliakan namamu atau melafalkan namamu. Jadi itu pun lagu Kristen memang ya, tapi itu ada ayatnya juga bahwa setiap nafas kita itu membuat kita sadar bahwa kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Jadi kita tuh bergerak di dalam Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup karena Tuhan. Karena memang Tuhan itu kan maha hadir. Wis, kalau bicara kehadiran Tuhan, belajar aja mengenai antariksa ya. Bumi yang gede banget ini ternyata satu titik di dalam matahari. Matahari satu titik di dalam galaksi Bima Sakti. Bima Sakti salah satu titik dari sekian miliar galaksi yang ada yang lainnya yang di dalam itu semuanya Tuhan hadir. Dan tentunya juga Tuhan hadir di dalam diri kita. Nah, kehadiran Tuhan itu saya sering mengilustrasikan tuh kayak gelombang wifi gitu ya. Di mana ya ada di mana-mana. Tapi kalau HP-nya itu nggak diinstal, walaupun gelombangnya ada, misalnya kita installnya kartu Telkomsel ya, ya kita akan terima gelombangnya Telkomsel. Kalau kita nggak install nggak bisa terima. Sama juga Tuhan itu seperti gelombang seolah-olah. Maka sampai ada juga yang mengatakan Tuhan itu energi atau chi karena ada hukum fisika bahwa energi itu kekal. Yang kekal kan Tuhan, Tuhan itu kekal, berarti Tuhan itu energi. Ya kalau saya enggak juga. Tuhan itu ada kuasanya, Tuhan itu ada energinya, Tuhan itu pribadi. Tapi kehadirannya itu akan kita rasakan kalau dalam roh kita ada roh Tuhan. Artinya kita mengundang Tuhan sebagai Tuan atas hati kita, Tuan atas ego kita, Tuan atas perasaan kita. Jadi Tuhan itu karena kita Tuhankan dia, menjadikan dia raja dalam hidup kita. Maka di dalam konteks seperti itulah kita akan merasakan kehadirannya. Dan kehadirannya itu membawa damai sejahtera, sukacita, cinta kasih. Nah, kalau yang dibaca kehadirannya
saya merasakan kehadiran Tuhan, dan Tuhan kok Allah, Allah adalah kasih, barang siapa di dalam kasih, ia di dalam Allah, dan Allah di dalam dia, maka kehadiran Tuhan yang saya rasakan, tentu akan nyambung dengan kehadiran yang Bu Sinta rasakan. Karena mestinya kan nggak ada, Tuhan itu jahat, Tuhan itu pembunuh, Tuhan itu mengajarkan ya saling menyalahkan. Maka ketika yang dibawa kehadirannya, walaupun dogmanya berbeda, karena dogma itu kan di otak kita. Bicara dogma ya Kristen Protestan, Kristen Katolik pernah bunuh-bunuhan, itu sesama Kristen, apalagi perang salib. Kristen dan Islam, waduh itu luka batin itu diturunkan dari generasi, bahkan kalau yang megang dogmanya makin kuat, ya luka itu bahkan sampai sekarang. Tapi ketika yang dibawa bukan dogma, ya hadiratnya yang kita rasakan, yang kita yakini, nah itu yang membawa perubahan hidup, perubahan tujuan hidup, perubahan arti hidup, perubahan mindset hidup. Bahkan semua perubahan itu membawa roh, jiwa, dan tubuh itu sehat. Jadi roh, jiwa, dan tubuh sehat. Rohnya sehat, jiwanya sehat, badannya sehat. Karena kalau secara fisik, ya badan ini bungkus jiwa. Jiwa bungkus roh. Tapi sebenarnya kita hidup itu bergerak di dalam rohnya Tuhan. Jadi ya jiwa lebih besar daripada tubuh, roh lebih besar daripada jiwa, dan kita bergerak di alam semesta yang kita ada di dalam hadirat Tuhan. Tapi secara badan, ya ini badan kita yang kelihatan. Lalu ada perasaan yang dibungkus sama jiwa. Maka ketika jiwanya sakit, badan nggak kuat membungkusnya. Tapi dalam arti jiwa lebih besar daripada tubuh, roh lebih besar daripada jiwa. Nah, bicara roh sini adalah kehadiran Tuhan. Nah, Bu Sinta akan membahas bagaimana kehadiran Tuhan. Ya, sebentar saya belum jadikan co-host, saya jadikan co-host Bu Sinta, dan setelah itu saya akan serahkan untuk Bu Sinta lanjutkan. Ya, silakan Bu Sinta. Terima kasih Pak Jarod. Ya, Selamat silakan. malam sahabat semua. Luar biasa. Saya kemarin mau share ini, takut Bapak nggak mau. Surprise saya, terima kasih Bapak. Berarti pikirannya terbuka, hatinya terbuka gitu. Karena yang saya ingin ajak di sini adalah kita tidak lagi bicara mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, tidak. Tapi yang penting adalah Anda mampu merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri Anda menurut versi Anda masing-masing, karena kita juga tetap harus berpegang bahwa oh saya Islam ya, saya beribadah menurut cara saya, Pak Jarod beribadah menurut Kristen, dan yang Buddha, yang Hindu silahkan. Jadi kita tidak berantem ya di ruang ini, tapi kita justru membawa damai bahwa tadi ada perang salib dan sebagainya, itu adalah sebenarnya siapa sih yang dibela, apakah Tuhan yang maha besar itu perlu dibela gitu kan oleh kita yang kecil ini. Sebenarnya yang kita bela mungkin adalah ego-ego kita selama ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Semoga cinta dan cahaya semesta melingkupi setiap jiwa yang hadir di sini malam ini, sahabat semua. Selamat datang di ruang ini. Ruang yang tidak dibatasi tembok, tidak dibatasi doktrin, tidak dibatasi status sosial, tapi hanya dibangun oleh satu hal, yaitu kerinduan untuk pulang kepada diri kita yang utuh, yang sejati. Di Rumah Samasta, kami percaya bahwa setiap manusia berhak untuk sehat, damai, dan utuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin dan jiwanya. Dan bahwa setiap luka, seberapapun dalamnya, bisa menjadi gerbang menuju kebangkitan. Ruang ini adalah tempat untuk berhenti sejenak dari dunia yang bising, dan kita menyelami ulang siapa diri kita sebenarnya, sahabat. Bukan untuk mencari kebenaran orang lain, tapi kembali untuk mendengarkan kembali bisikan Tuhan yang paling jujur di dalam dada kita sendiri. Maka apapun yang kita bahas malam ini, entah itu soal tubuh, relasi, uang, sakit, trauma, cinta, apapun yang kita bahas dalam kelas Garden of Light, yakinlah bahwa semuanya adalah jembatan menuju versi terbaik diri Anda. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah memilih untuk merawat diri Anda sendiri hari ini.
selamat kembali ke dalam, dan selamat menyalakan cahaya yang mungkin sudah lama padam. Kenapa saya memilih tema kali ini? Kenapa saya memilih tema ini? Ini adalah kelas The Garden of Light, sahabat, taman cahaya yang harusnya hidup di dalam diri kita. Nah, saya sudah buat materi untuk 50 minggu gitu. Jadi kita setahun penuh bersama. Semoga ini bisa terus berkelanjutan. Ini sudah sesi yang ke-6. Ini adalah komitmen saya pribadi, dan puji Tuhan juga alhamdulillah disupport sama Pak Jarot untuk bisa kita selang-seling gitu kan, antara di grupnya PHS-nya Pak Jarot maupun di grup holistik. Jadi kadang sama Pak Jarot, kadang saya melakukan sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang belum gabung di grup kesembuhan holistik, silahkan gabung di situ. Admin sudah bisa bisa kasih ini gitu, bisa kasih linknya untuk bisa masuk di grup kesembuhan holistik, karena ada yang kami share di holistik mungkin tidak di-share di tempat Pak Jarot PHS gitu kan, tapi kadang-kadang juga di-share. Nah, seperti itu sahabat, ini adalah kita sedang secara holistik, urusan Tuhan, urusan spiritual ini itu adalah memegang faktor yang paling kunci, yang paling utama gitu. Karena bagaimana orang mau tenang ketika engkau belum connect sepenuhnya sama Allah. Engkau masih mencari Allah yang di luar. Padahal ayat tentang Allah ini tertera jelas di dalam Alkitab maupun Al-Quran. Oke, ini yang perlu kita telusuri nanti, bahwa kita harusnya kembali ke kesejatian diri kita. Saya suka bilang bahwa ketika engkau connect sepenuhnya pada Allah di dalam dirimu, apa sih yang kurang dalam hidup ini? Apa sih yang membuat Anda cemas, khawatir, tidak tenang, tidak damai sama orang, sedih terus, marah-marah terus? Itu kenapa sih? Karena Anda belum connect pada kesejatian diri Anda sendiri, yaitu Allah di dalam diri Anda sendiri. Nah, itu yang yang membuat kita hari ini menjadi muncul emosi-emosi seperti itu, karena dikendalikan oleh pikiran-pikiran Anda. Dan itulah yang menjadi sumber dari penyakit Anda hari ini, sahabat. Inilah kami di Rumah Samasta hadir untuk ngeberesin ini semua, bahwa kita hanya perlu pulang ke dalam diri kita. Ini yang perlu kita bangun di dalam diri kita, dan yang paling atas ini adalah spiritual harus kukuh di dalam diri kita. Kalau kita masih berjarak, maka selamanya kita tidak akan damai, sahabat. Saya selalu katakan di ruang camp itu bahwa masalah umat manusia di muka bumi ini sebenarnya cuma 2 sederhananya. 1, dia tidak sadar tentang keallahan, keilahian dalam diri dia. Sadar aja tidak, apalagi connect gitu kan. Yang kedua adalah dia terlalu dikendalikan oleh aspek pikir dan perasaannya tadi. Si marah, kecewa, sakit hati, dan sebagainya. Akibat dari apa? Pemaknaan itu gitu loh. Makanya alhamdulillah, puji Tuhan, saya harus sering ngomong gini Bapak Ibu ya, karena netizen tuh lucu-lucu gitu ketika saya mengatakan puji Tuhan ya gitu, tanpa bilang alhamdulillah. Itu banyak netizen di luar sana itu pada protes gitu. Bu Sinta itu Islam atau Kristen ya kok seringkali bilang puji Tuhan? Emang kenapa dengan puji Tuhan gitu loh? Apakah itu miliknya Kristen gitu? Hello gitu, ayo dong luaskan pikiran Anda gitu kan. Hanya masalah saya sedang memuji dalam bahasa Islam, emang dalam bahasa Indonesia emang salah gitu? Puji Tuhan, itu kan juga arti dari alhamdulillah kan juga seperti itu gitu loh. Tapi ya begitulah orang dengan pikirannya yang sempit itu memaknai bahwa itu miliknya, puji Tuhan itu miliknya orang Kristen gitu. Kalau kita mah alhamdulillah, saya bicara dalam ranah universal. Saya mau ngomong puji Tuhan ya nggak apa-apa dong. Bismillahirrahmanirrahim, saya ganti dengan atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa gitu loh? Kan gitu loh sahabat ya. Jadi semoga yang hadir di ruangan ini mulai bisa membuka hati dan pikirannya, tidak sempit dengan baju-baju yang kita pakai selama ini, atau mindset-mindset yang kita ciptakan yang sebenarnya tidak meluaskan tapi justru membatasi atau menyempitkan gitu, sahabat.
Oke? Jadi The Garden of Life itu adalah tempat yang hangat dan sunyi di mana kita belajar pulang tidak hanya dengan pikiran dan tubuh tapi dengan hati dan jiwa kita. Malam ini kita akan menyelami tema yang sangat mendasar yaitu spiritualitas sejati, yaitu membedakan antara dogma dan kehadiran. Kita tidak sedang membahas agama dalam kerangka sempit tetapi justru sedang menggali. Apakah aku sungguh mengenal Tuhan yang aku sembah ataukah aku hanya mengenal ajaran tentang Tuhan? Itu adalah dua hal yang berbeda, sahabat. Oke, saya share dulu. Kelihatan? Oke, kelihatan ya. Tuhan tidak hanya ingin dikenali lewat aturan. Tuhan rindu dihadirkan, dirasakan, dan dihayati. Sekarang pertanyaannya adalah, sebelum kita memulai kelas ini, pertanyaan pembukanya adalah, pernahkah Anda merasa lelah mengikuti agama tapi merasa hampa? Anda tiap hari sholat 5 waktu. Bukan yang membuat Anda sampai hati Anda penuh, tapi yang ada Anda sedang merasa menjadi lebih hampa. Padahal ayatnya jelas begitu kan, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kita sholat atau orang di luar sana sholat bolak-balik haji gitu kan, tapi masih mampu melakukan korupsi, masih mampu untuk melakukan kebohongan, masih mampu untuk melakukan kemarahan tanpa sebab, tanpa alasan, masih mampu untuk membenci orang lain. Oke? Atau pergi ke gereja, tapi tetap di dalam pulang bukannya menjadi lebih tenang, lebih sadar, tapi yang ada menjadi lebih kaku, merasa diri paling benar. Ada yang salah berarti dengan ibadah yang sedang Anda lakukan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah aku mengenal Tuhan atau hanya mengenal ajaran tentang Tuhan? Itu dua hal yang berbeda. Anda tanyakan, apakah saya hanya perlu dengan ajaran itu atau kita perlu untuk mengenali atau merasakan atau mengalami Tuhan itu sendiri? Coba direnungkan. Kenapa sih ambil tema hari ini? Karena banyak orang sakit gara-gara ini gitu loh, sahabat. Dia tidak mampu tenang, dia tidak mampu damai sukacita gitu kan. Apa tuh di Alkitab yang mengalir sungai sukacita di dalam diriku kayak gitu kan. Itu apa? Bicara tentang darah, dan secara sains memang terbuktikan orang-orang yang happy, yang tidak memendam kemarahan, kesedihan dan sebagainya, itu darahnya mengalir lancar, tidak ada sumbatan, jauh dari penyakit jantung, tidak ada hipertensi, tidak ada hipotensi. Jadi apa yang terjadi di dalam tubuh Anda hari ini itu sebenarnya mencerminkan emosi-emosi Anda. Nah, salah satunya emosi itu disebabkan Anda belum damai karena belum connect sama Allah yang hadir di dalam diri kita. Oke. Apa itu spiritualitas? Spiritual di sini bukan semata kita bicara soal ajaran, soal bacaan atau ritual, tapi spiritualitas adalah kesadaran penuh bahwa ada kekuatan ilahi yang sedang hidup dalam diri kita, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita dengar, yang bisa kita ajak bicara, dan kita ajak pulang, sahabat. Spiritualitas ini adalah pengalaman langsung akan hadirat Tuhan. Nanti semoga di akhir acara kita meditasi ya. Semoga dengan begitu Anda bisa merasakan Tuhan yang sepenuhnya hadir di dalam diri kita. Dalam keadaan apa? Pengalaman langsung ini kadang sunyi tapi dalam, kadang menangis tapi damai, kadang hening
tapi terasa diselimuti kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Contoh aja, hari ini saya membacakan jejak jiwa pada 4 orang. Mungkin ada yang belum tahu apa itu jejak jiwa, itu ternyata dahsyat banget. Saya baru sebulan ini dikasih hadiah sama Allah. Alhamdulillah kemarin 30 Juli saya ulang tahun gitu kan. Jadi di bulan Juli ini ternyata Allah memberi saya sesuatu, dibukakan, bisa mengintip gitu jejak jiwa orang lain, dan itu ketika dibacakan sahabat luar biasa. Tadi yang saya benar-benar termangu-mangu sampai melongo gitu kan, saya berhadapan dengan anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Dia usianya 14 tahun, usia fisiknya 14 tahun, tapi usia mentalnya saya taksir sekitar 4-5 tahun. Artinya, apa yang mau diharapkan nih bacain jejak jiwa pada anak berkebutuhan khusus dalam usia mental 4 tahun? Kira-kira kayak anak saya, Ciara 4 tahun, saya bacain jejak jiwa cuma mesam-mesam, senyum-senyum. Itu. Tapi dahsyatnya ketika dibacain itu, dia menangis sahabat. Wow. Saya mendapat konfirmasi bahwa jejak jiwa itu bukan lari ke pikiran sahabat. Tapi jejak jiwa itu sedang lari ke jiwanya. Sehingga jiwa itu terasa dipeluk, terasa dipahami, dirinya merasa dipahami, merasa didengarkan, dan luar biasanya dia menangis sepanjang dibacakan jejak jiwa itu. Mungkin ada yang bertanya ya, apa sih Bu jejak jiwa itu? Saya iniin sedikit ya. Ada nggak sayang? Ada nggak di presentasi sama status jejak jiwa? Nggak ada ya. Nanti coba tolong di iniin. Oke, jadi kelihatan nggak ini? Kembali ke tadi. Aku keluar nggak sih ini? Oke, kita kembali ke sini aja. Nanti bisa ditayangkan apa itu jejak jiwa sama Pak Rahmat. Nah, spiritualitas sejati itu bukan sekedar dogma, sahabat. Nggak keluar ininya. Ya. Spiritualitas sejati itu bukan sekedar dogma, sahabat. Banyak dari kita itu tumbuh dan dibesarkan dalam ajaran-ajaran yang benar. Sayangnya kita nggak jarang untuk bisa sungguh-sungguh merasakannya dalam hati kita. Kita hafal nih doanya, tahu dalilnya, tapi jiwa Anda tidak ikut hadir di dalam doa itu sendiri. Karena spiritualitas sejati itu bukan tentang hafalan, tapi tentang apa, sahabat? Apakah kita hadir sepenuhnya saat berdoa? Apakah jiwa kita ikut sujud saat kita sujud, bukan hanya di dahi? Apakah aku mengenal Tuhan dalam kelembutan dan keheningan? Coba silahkan dijawab sendiri. Bahkan saya katakan di dalam kelas ketika doa menjadi nyata, kami di Rumah Samasta punya punya kelas online selama 10 sesi, kelas ketika doa menjadi nyata. Saya bongkar semua pemahaman kita tentang selama ini kita berdoa. Kita berdoa untuk apa sih selama ini? Pak Hariri,
Bapak berdoa buat apa Pak Hariri? Pak Muhammad Hariri Gresik. Coba berdoa Ya, selama ini buat apa? Meminta? Iya Pak Hariri? nggak seberapa dengar, Bu. Oh, nggak seberapa Pak. Tapi terus dari tadi denger apa? Kayaknya serius banget. Oke. Ine, coba siapa yang bisa menjawab? Selama ini kita berdoa apa sih? Meminta. Meminta kan? Saya pakai baju. Sekarang kalau kita berpikir bahwa selama ini doa itu meminta, terus Anda meyakini nggak Allahnya itu ada di mana? Allah bilang nih di dalam Al-Quran, ketika ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat sedekat urat lehermu. Di Alkitab dikatakan dan 1 Korintus 6 ayat 19 itu dikatakan tuh, tidak tahukah kamu bahwa di dalam dirimu ada bait Allah? Roh Kudus hadir di dalam dirimu. Kurang jelas apa ayat itu sedang menunjukkan bahwa diri kita, Allah itu gak pernah berpisah dalam diri kita. Lah kalau Allah sendiri tidak pernah berpisah dengan diri kita, dengan hidup kita, nah terus sopan gak Anda meminta itu? Seakan-akan Tuhan gak tahu? Coba Anda bayangkan, kalau Anda masih meminta, itu seakan-akan Anda sedang mengatakan bahwa Allah tuh nggak denger, Allah tuh nggak tahu, atau bahkan lebih nggak sopan lagi, Allah tuh lagi budek atau lagi bodoh gitu, sehingga tidak tahu bahwa Anda hari ini nggak punya duit gitu, bahwa Anda hari ini sakit gitu, bahwa suami Anda selingkuh gitu. Sopan nggak? Saya memaknai ini itu dari mulai perjalanan mengenal Tuhan itu tahun 2005. Saya lulus kuliah tahun 2003, kemudian 2 tahun selesai lulus kuliah, saya jadi psikolog di Mataram. Saya ngerasa udah ngedapetin semua yang saya mau. Versi saya ya, nggak harus berlebihan, tapi saya ngerasa, oh saya sudah punya mobil, saya sudah mau punya rumah, walaupun nyicil gitu, saya bisa pergi kemanapun, saya sudah umroh, terus buat apa ya? Terus apa lagi yang saya belum dapat dalam hidup ini? Saya semua sudah, terus buat apa nih saya hidup? Kenapa saya harus Islam? Kenapa saya harus mengatakan ya Allah Tuhan? Itu mulai itu perjalanan saya mencari Tuhan, mencari agama ibaratnya. Jadi kalau Anda nonton deh PR-nya, Anda nonton film PK Amir Khan. Itu film keren banget. Memang sih film India gitu, dulu saya juga ketika lihat pertama ya India gitu kan, tapi ketika di dalam nih semua film-film dia tuh keren banget. Di situ kita bisa mentertawakan diri kita. Itu saya dulu tuh. Itu gitu loh, karena proses mencari Tuhan itu. Sampai akhirnya saya syahadat kembali tahun 2005, berarti berapa tahun tuh saya berjalan? 2017 tuh. 12 tahun sahabat saya berjalan mencari itu, nggak tentu arah, plus tubuh sakit, nggak bisa bangun, nggak bisa jalan itu sebenarnya adalah perjalanan hidup, dan akhirnya saya syahadat kembali di depan AA Gim, dan saya memilih Islam sebagai jalan saya untuk mengenal Tuhan. Karena kalau Anda nggak juga memeluk agama, Anda bingung loh gitu loh. Saya mau memeluk Tuhan dengan cara apa gitu kan. Dan kemakin kesini saya semakin sedih karena apa? Banyak pasien-pasien saya, anak-anak remaja, anak-anak muda berhenti untuk percaya pada Tuhan. Berhenti memeluk agama. Kalaupun dia masih sholat, kalaupun dia ke gereja, hanya tubuhnya saja yang pergi. Karena takut sama mamanya, sama papanya. Tapi ketika dia sudah keluar dari rumah atau bisa mencari uang sendiri, dengan tenangnya, saya nggak perlu lagi memeluk agama. Dan saya tidak perlu mama dan papa lagi. Kalau masih di bawah mama papanya, masih di rumah, masih minta uang saku, mungkin dia nggak berani tuh ngomong kayak gitu. Tapi kalau dia sudah punya uang sendiri atau pergi dari rumah, udah mandiri,
dia berhenti untuk beragama. Kenapa? Pada banyak kasus yang saya temui, Tuhan nggak pernah dengar. Buktinya dia biarin saya dalam kondisi saya carut-marut kayak begini. Atau yang lebih parah lagi, dia berhenti beragama, dia berhenti mempercayai Tuhan karena apa? Dia bilang bahwa orang-orang yang katanya beragama itu semua jahat sama saya. Siapa yang sedang dikatakan jahat itu? Orang tuanya sendiri. Mereka rajin ke sholat, mereka rajin ke gereja, tapi jahat sama saya. Gila nggak? Itu real, sahabat. Semakin ke sini, angka anak muda yang mulai berhenti mempercayai agama dan Tuhan itu angkanya menjadi semakin besar. Benar-benar nggak diisi tuh kalau disuruh ngisi form gitu, agama coret. Itu loh yang terjadi pada anak muda kita hari ini. Semoga itu tidak terjadi pada anak-anak kita. Kenapa? Kenapa mereka begitu? Karena mereka tidak dikenalkan pada Tuhan. Mereka hanya dikenalkan tentang ajaran-ajarannya, tapi menjadi ajaran-ajaran dogma yang kering. Bukan disertai dengan rasa di dalam bahwa Tuhan tuh hadir di dalam dirimu. Kenapa bisa begitu? Lah orang tuanya juga nggak ngerti. Coba aja, kita selama ini merenung sholat tuh buat apa sih? Ke gereja buat apa sih? Ujung-ujungnya apa? Takut. Takut apa? Takut dosa, takut masuk neraka. Hanya karena mau iming-iming sorga. Kita dibesarkan dalam sistem dan ajaran yang kaku seperti itu gitu. Awas ya. Bahkan sedihnya itu dilakukan di ruang-ruang kelas. Bagaimana seorang guru agama mengenalkan Allah, mengenalkan agama ini dengan ditakut-takutin kayak gitu. Awas ya kamu nggak sholat, nanti kamu masuk neraka. Nanti Tuhan benci sama kamu. Emang ada Tuhan bisa benci umatnya? Kalau kita mengajarkan seperti itu atau menerima atau beribadah dengan cara seperti itu, tidak lebih kita itu beribadah layaknya seorang budak, sahabat. Tahu budak? Hanya karena mau bergerak, hanya karena iming-iming surga, pahala, dan atau takut sama dosa, takut sama neraka. Itu yang sering terjadi. Saya sering iseng gitu dulu datang ke ke panti werda, panti jompo atau datang ke orang-orang tua di suatu perkampungan gitu. Saya tanya, Pak, nyun sewu, misi mau tanya, Bapak hari ini sholat? Sholat, Bu. Oke, ketika Bapak sholat, Bapak iniin apa? Yang Bapak bayangin tuh apa? Ya bayangin Tuhan. Oke, bayangan Tuhan seperti apa yang sedang Bapak bayangkan? Bingung. Kemahabesarannya. Apakah itu Tuhan? Ujung-ujungnya dikejar terus. Ujung-ujungnya bayangin neraka, Mbak. Nanti kalau nggak sholat, nanti kita masuk neraka, dibakar hidup-hidup. Kenapa dari kecil kita dicekoi dengan itu gitu loh, gambar-gambar, bahkan ada komik ya. Ingat nggak? Kita waktu kecil tuh ada komik yang beredar tentang neraka itu sampai dipotong lidahnya, terus nyambung lagi, dipotong lagi lidahnya. Itu tuh orang tua nih atau guru ngaji ngomongin, tuh kamu kalau bohong nih lidahnya dipotong, terus tumbuh lagi, bohong lagi dipotong. Maksudnya supaya nggak bohong. Tapi yang tertanam di dalam diri anak, Tuhan tuh sadis banget ya. Ngeri banget ya. Hulu balangnya dalam hal malaikat-malaikat, itu semua jahat banget ya. Itu sampai gede saya, sampai SMA tuh masih kebayang Allah tuh lagi duduk di kursi singgasananya, terus tinggal tunjuk-tunjuk, oh ini masuk surga, oh ini masuk neraka, masuk surga, masuk neraka. Kebayang seperti itu gitu loh. Sehingga apa? Kita hadir ke Allah dengan rasa takut.
Apakah itu yang dimauin? Kita tidak lebih dari seorang budak ketika kita beribadah dengan cara seperti itu, sahabat. Terus harus gimana, Bu? Naik lagi nih. Level yang kedua, naik lagi. Level ibadah seorang pedagang. Pedagang itu apa? Transaksional sama Allah. Sholat duha supaya dagangan laris. Sedekah supaya diganti 10 kali lipat. Nanti malam sholat tahajud Sholat Daud puasa Daud puasa Senin Kemis supaya goal proyeknya, supaya keterima nanti di universitas, supaya lulus PNS misalkan. Kita menjadikan transaksi ibadah kita itu transaksional dengan Allah. Apakah nggak boleh? Boleh, mangga. Tapi yakin Anda hanya mendapatkan sebatas apa yang Anda minta atau ikhtiarkan. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi Anda hanya mendapat apa yang Anda ikhtiarkan melalui ibadah Anda. Karena Tuhan ibaratnya kasihan gitu. Kasihan, ini hambaku udah malam-malam bangun. Orang lain pada tidur, dia bangun untuk ini gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa. Aku kasihlah dia apa yang dia mau. Selesai sampai di situ. Terus gimana, Bu? Hadirlah naik lagi ibadah sebagai seorang pencinta. Datang ke Allah melalui sholatmu, melalui melalui puasamu, melalui sedekahmu, melalui hajimu, melalui ke gerejamu, melalui pelayanan yang kau berikan pada orang lain. Ketika Tuhan bertanya pada dirimu, apa yang engkau mau? Aku tidak mau apa-apa, Tuhan. Aku hanya mau cintamu. Buatku sudah cukup rasa cinta ketika aku bersama engkau. Aku gak mau apa-apa lagi. Itulah ibadah seorang pencinta, sahabat. Dan demi Allah, kalau Anda bisa sampai di titik itu, Anda gak butuh apa-apa lagi. Bahkan di dalam sakit Anda berterima kasih, bahagia, dan bersyukur. Karena apa? Itu adalah jalan yang Tuhan ciptakan untuk mengenal Dia. Itulah di buku saya, pesan cinta Tuhan melalui sakitmu. Siapa yang belum punya, wajib beli. Gak sah Anda bicara holistik, belajar holistik, kalau Anda belum paham apa itu holistik. Ada linknya tuh di Bu Ati itu. Jadi itu sahabat, ayo pulang. Kenapa? Semua kegiatan di Rumah Samasta, mau itu konsultasi, mau itu camp, mau itu baca jejak jiwa, mau itu kelas coaching online. Kita punya kelas coaching online 2 sahabat. Multiple seksualitas suci dan multiple orgasme, sama kelas coaching online ketika doa menjadi nyata. Ujungnya sebenarnya sama. Engkau mampu pulang ke kesejatian dirimu. Bahkan di dalam seks, cara pulang bisa beda-beda loh setiap orang, sebanyak hembusan nafas. Seorang dokter ketika membelah tubuh manusia dan melihat di situ semua organ tubuh itu bergerak dengan sendirinya, itu sudah adalah jalan pulangmu. Ketika engkau mampu melayani orang dengan ikhlas, masalah bayaran itu nanti Anda melayani dengan ikhlas, itulah jalan pulangmu. Ketika engkau sebagai pekerja benar-benar bekerja sesuai dengan waktu, sesuai dengan waktu jam sekian, Anda benar-benar patuhi, tidak sengaja dilambat-lambatkan, tidak hanya sengaja, nggak ada bos, ya udahlah kita duduk-duduk ngopi, ntar kalau ada bos baru jalan lagi. Tapi ketika Anda mampu benar-benar jujur dengan diri Anda sendiri, disitulah jalan pulangnya. Bahkan dengan hal-hal sederhana sahabat, ketika Anda melihat anak bertengkar, rame, ribut, dan Anda mampu tidak marah karena Anda sedang melihat Allah di dalam diri dia, itu jalan pulangmu. Ketika suami pelit, jahat, kasar, tapi Anda tetap mampu melayani dia, bukan karena dianya, bukan karena takut, tapi di dalam hati Anda mengatakan, saya sedang melayani Allah di dalam diri dia, itu jalan pulangmu.
Bahkan saya pernah menangis sesungguhkan hanya gara-gara melihat bunga pukul 9 mekar tepat jam 9.00. Waktu itu saya nggak percaya gitu kan, kenapa sih dinamain bunga pukul 9? Dia jam 9 tuh mekar. Saya tungguin sahabat. Sengaja saya beli, saya taruh. Saya tungguin tuh bunga pukul 9 tuh depan. Bener-bener nggak pakai alarm, nggak pakai apa. Jam 9 tepat dia mekar. Saya menangis. Ternyata benar. Dia benar, bunga pukul 9 nggak perlu disuruh. Ada siapa di balik mekarnya di jam 9? Ada Allah juga, sahabat. Ketika saya pertama kali beli alat live blood analysis, ambil darah hidup kemudian ditaruh di mikroskop itu, kemudian ditayangkan ke TV. Di situ saya melihat darah itu bergerak. Butiran-butiran darah hanya dari setetes darah. Di situ isinya jutaan dan dia bergerak. Wow. Saya menangis. Siapa di balik pergerakan darah itu? Jalan pulang itu banyak, sayang. Sekarang apa itu dogma? Dogma adalah sistem kepercayaan yang dibuat manusia untuk memudahkan pemahaman terhadap Tuhan. Namun jika kita hanya berpegang pada dogma, kita seringkali merasa lebih suci dari orang lain. Merasa lebih benar dari orang lain. Menilai orang hanya dari penampilannya saja. Dan lebih menyedihkan adalah kita kehilangan rasa cinta dan relasi kita dengan Tuhan yang sepenuhnya hadir di dalam diri kita, sahabat. Dogma bisa menjadi peta, tapi ia bukan tujuan, sahabat. Tujuan kita bukan untuk menyembah peta itu. Tujuan kita adalah berjalan di dalam terang kasih-Nya. Ini bahayanya jika kemudian dogma ini menggantikan kehadiran. Apa itu kehadiran? Pengalaman langsung, batiniah, relasional antara jiwamu dan Tuhan yang hidup sepenuhnya di dalam dirimu. Banyak orang akhirnya ketika hanya berpegang pada dogma, banyak orang beragama tapi tidak merasakan damai. Banyak orang beribadah tapi tidak pernah merasa dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena mereka sedang menjalani ritual tanpa kehadiran. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dalam sholat itu. Mereka tidak tahu ketika sedang sujud di dalam dahi menyentuh tanah, siapa yang sedang disujuti. Apa itu sholat? Bahkan makna sholat pun tidak paham. Sholat itu asal katanya dari kata silatun. Silatun itu apa? Nyambung. Engkau sedang nyambung ke siapa? Nyambung ke Allah, sahabat. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang sholat tapi nyambungnya kemana? Ini duit gimana ya? Udah sekian ya. Ini nanti dapat bonus nggak ya? Aduh, kunci tadi taruh mana ya? Aduh, ini hujan nih. Gimana nih? Di rumah nggak ada yang ngangkatin jemuran. Ntar pulang kita belanja apa ya? Makan apa ya? Anda nyambungnya ke hal-hal selain Allah. Apakah itu sholat yang sebenarnya? Apakah itu silatun yang sebenarnya? Makanya di situ sebelum sholat Anda diwajibkan berwudu. Untuk apa sih wudu itu? Wudu itu artinya adalah terpisah. Terpisah dari apa, sahabat? Terpisah dari hal-hal selain Allah. Tapi kita kan enggak. Pernah enggak Anda berpikir? Anda kentut, harus wudhu lagi. Yang dibasuh, muka, tangan, kepala. Padahal yang kentut belakang. Kenapa enggak Anda ini yang diwuduin pantatnya? Karena apa? Ini sedang memisahkan mata, kepala, hidung, telinga, tangan. Itu kita sedang memisahkan diri kita terhadap hal-hal selain Allah. Bahkan banyak orang Islam hari ini juga tidak
sadar akan Islam sepenuhnya itu apa sih artinya Islam? Islam itu berserah, sahabat. Saya belajar ini justru dari orang yang non-muslim. Dia datang jauh-jauh dari ini, dari waktu itu dia dari India, dia datang, terus dia bilang, "Sinta, aku sekarang udah Islam." "Oh ya? Wah, selamat ya. Kapan syahadatnya?" Dia senyum. "Aku Islam tanpa harus bersyahadat." "Emang boleh Islam tanpa bersyahadat? Emang ajaran dari mana?" "Bukankah Islam artinya berserah, pasrah?" "Oh ya? Terus engkau sedang pasrah siapa?" "Ya, saya sedang berpasrah pada Tuhan yang sepenuhnya hadir di dalam diri saya. Saya sudah tidak lagi punya kehendak, punya mau, punya apa. Jadi mau kemana itu sudah tuntunan Tuhan." Saya melongo. Oke. Pertemuan saya dengan dia kemudian membuat saya merenung. Sudahkah saya Islam? Jikalau orang yang non-Islam saja bisa mengatakan bahwa saya sudah Islam, artinya berserah, berpasrah. Terus sudahkah saya Islam? Walaupun saya di KTP Islam, kapan kita berserah, sayang? Ketika engkau sudah tidak lagi menolak segala hal-hal yang tidak mengenakkan di dalam hidup Anda. Ketika Anda tidak hanya mau memeluk hal-hal yang Anda inginkan, dan Anda menendang jauh-jauh apa yang tidak inginkan, dan kemudian Anda berdoa mati-matian ngatur-ngatur Tuhan, supaya Tuhan memenuhi apa yang Anda harapkan. Anda sebenarnya sedang tidak sopan, artinya Anda sedang menempatkan Tuhan itu sebagai jin dalam lampu Aladin. Gosok, 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 keluar jinnya. "Kamu minta apa, tuanku?" Apa? Gosok-gosokan itu. Sholatlah, puasalah, pergi hajilah, sedekahlah. Apakah nggak boleh, Bu? Boleh. Kembali lagi, sekali lagi. Tapi Anda hanya mendapatkan apa yang Anda mau. Dan buat saya sudah terlalu malu untuk meminta pada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah mencukupkan semuanya. Bahkan di dalam kekurangan saya, emang saya selalu enak gitu hidup? Enggak, saya pernah kok dalam posisi bangkrut, ditagihin para debt collector. Saya pernah kok dalam kondisi saya tidak bisa bangun, kolesterol saya 400. Saya pernah kok dalam keadaan bingung, nggak tahu lagi apa yang mau saya kerjakan. Tapi saya tidak pernah lupa dan lepas dari kesadaran Allah, sahabat. Dan Allah akan tuntun itu sesuai dengan apa yang kau yakini. Jadi terus kalau nggak boleh berdoa, apa dong, Bu? Berdoamu ganti dengan syukur. Barang siapa yang bersyukur, maka nikmatmu akan kutambah. Dan barang siapa mengingkari nikmatku, maka tunggulah azabku sangat pedih. Nah, kalau ayatnya sudah jelas seperti itu, ya sekarang kenapa nggak kita bersyukur aja bahkan sebelum kita sampai? Sama seperti di Alkitab dikatakan tuh, jika kamu turun tangan, aku angkat tangan. Dan jika engkau turun tangan, angkat tangan, maka aku yang turun tangan. Itu ayat sebenarnya indah banget. Artinya apa? Berarti kita harusnya angkat tangannya di atas, di depan apa di belakang? Di depan, Bu. Oke. Tapi selama ini yang dilakukan di belakang. Setelah udah ngelakuin ini itu mentok, baru datang ke Tuhan nangis-nangis. Tuhan tolong, Tuhan bangkrut, Tuhan ini. Hello, dulu yang ngambil keputusan itu siapa? Terus sekarang aku suruh tanggung jawab gitu dengan apa yang kamu pilih dulu. Lucu kita ini. Jadi kalau mau hidup tenang, sahabat, angkat tangan aja dari depan. Pasrah aja dari depan. Apakah pasrah itu terus kita nggak ngelakuin apa-apa? Tidak. Anda tetap berjalan, Anda tetap bergerak, Anda tetap ikhtiar. Tapi ikhtiar itu, pergerakan itu bukan lagi dikendalikan oleh otak Anda. Tapi benar-benar dikendalikan oleh tuntunan Tuhan dari dalam. Itu hasilnya beda banget, sahabat. Oke? Banyak orang beragama tadi tidak merasakan damai.
Banyak beribadah tapi tidak merasa dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena sedang menjalani ritual tanpa kehadiran. Tuhan yang hidup itu bukan hanya sekedar dalam kitab dan bacaan. Dia hadir dalam nafasmu. Dia dalam rasa syukurmu, dalam pelukanmu kepada sesama, dan dalam air matamu saat kau tidak kuat lagi. Allah tidak minta kita datang dengan sempurna, sahabat. Allah tidak akan tanya jabatanmu udah sampai mana, pangkatmu sudah sampai mana, hartamu udah seberapa banyak, prestasimu udah sampai mana. No. Yang dia lihat adalah jiwamu, hatimu. Udah sepenuhnya ke dia nggak? Udah sepenuhnya ke aku nggak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama turun, bacalah. Bacalah atas nama Tuhanmu. Sekarang saya tanya, yang disuruh baca itu apa? Apakah Al-Quran? Lawang Al-Qurannya itu ada 200 tahun setelah Nabi wafat. Berarti yang sedang disuruh baca, Iqra tadi, siap apa sayang? Yang sedang Tuhan suruh baca adalah jiwamu. Yang sedang disuruh baca adalah tubuhmu hari ini sakit, kenapa? Kemudian ciri kehadiran ilahi yang sejati itu ditandai dengan apa? Bu, bagaimana kita tahu nih bahwa kita sedang hadir bersama Tuhan, bukan hanya dalam dogma. Nih, beda dogma dan kehadiran. Kita akan merasa damai walau hidup belum sempurna. Gak ada urusan. Anda punya duit, gak punya duit, Anda sakit, tidak sakit. Anda tetap merasa damai di dalam. Itu yang terjadi di camp. Beberapa orang yang sudah sampai cancer di 5 tempat, saya tanya, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Saya bahagia sekali, Bu. Apa yang buat Bapak bahagia? Sakit saya. Dengan tegas dia menjawab, sakit saya hari ini. Padahal cancer di 5 tempat. Kenapa Bapak bahagia? Karena dari sakit ini saya mengenal Tuhan, Bu. Karena dengan sakit ini saya mampu pulang ke dalam diri saya. Saya tanya sahabat semua, apakah ketika Anda senang Anda mampu mengingat Tuhan? No. Anda bergelimang harta, dompet Anda tebal, hidup Anda baik-baik, apakah Anda ingat Tuhan? No. Maka Tuhan itu hanya akhirnya karena dikasih kelebihan, kelimpahan, nggak ingat Tuhan. Ya udahlah, aku kasih sakit aja. Aku kasih bangkrut aja. Supaya apa? Supaya engkau kembali kepadaku. Damai. Walau hidup belum sempurna, tenang meski belum tahu jawabannya. Lembut terhadap sesama tanpa kehilangan batas. Dan tunduk bukan karena takut, tapi karena cinta. Spiritualitas sejati itu melampaui sekat agama, sayang. Dalam keheningan, kita bisa merasakan satu kebenaran. Bahwa cahaya Tuhan tidak bisa terbatas pada satu bentuk. Tiap manusia itu membawa percikan ilahi. Dalam Islam disebut fitrah. Dalam Kristen disebut citra Allah, image of God. Dalam Hindu disebut Atman, percikan Brahman. Dalam Buddha disebut hakikat sejati atau nature of mind. Semua mengajarkan satu. Tuhan bukan hanya untuk disembah, sayang. Tapi untuk dikenali dan dialami secara langsung. Kapan terakhir kau hadir? Pertanyaan, tanyakan ke dalam dirimu. Kapan terakhir kali Anda hadir sepenuhnya? Bukan hanya hadir di masjid atau di gereja, tapi hadir di dalam dirimu sendiri. Saat kau benar-benar menyadari nafasmu, merasakan kesedihanmu, mengakui kelemahanmu tanpa takut ditolak oleh Tuhan. Banyak orang sedang mencari Tuhan di langit. Padahal Tuhan berbisik di dalam tubuh Anda yang sedang gemetar. Jadi, spiritualitas itu bukan lari keluar, sayang. Tapi masuk ke dalam. Jalan pulang itu adalah ke dalam diri.
Spiritualitas itu bukan pulang keluar, bukan lari keluar, tapi pulang ke dalam. Masuk ke dalam dan bertanya dalam hening. Coba, Anda tanyakan 3 pertanyaan penting dalam hidup Anda hari ini. Apakah aku sudah hidup selaras dengan cahaya dalam diriku? Atau dengan Tuhan di dalam diriku? Coba, apakah aku sudah hidup selaras? Coba jawab pertanyaan itu, sahabat. Apakah aku sudah mampu mengenal suara Tuhan? Saya biasanya bertanya nih pada peserta camp. Anda setiap hari berdoa? Iya. Anda pernah merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa Anda? Iya. Pertanyaan lanjutan, ketika Anda berdoa dan Anda tidak dijawab sesuai dengan keinginan mau Anda, apakah kemudian Anda pertanyaannya adalah apakah Tuhannya lagi bisu atau lagi budek nggak mendengar apa yang Anda katakan atau Anda yang sedang tidak mampu mendengar Dia? Ya mestinya kita nggak mampu ya, bukan nggak mungkin Tuhan budek, nggak mungkin Tuhan bisu. Apakah kemudian Anda berdoa itu harus dikabulkan sama Tuhan? Di mana pasrah itu? Di mana berserah itu? Anda masih ngatur-ngatur Tuhan. Buat saya nggak sopan itu. Emang dia nggak tahu kalau Anda sedang cancer hari ini? Cancer penyakit maupun cancer kantong kering? Emang dia nggak tahu anak-anak Anda butuh bayar UKT? Emang dia nggak tahu suami Anda selingkuh? Emang dia nggak tahu Anda harus bayar kontrakan minggu ini? Tahu sayang. Tapi Anda tidak pernah mendengarkan tuntutan itu. Ketika Anda Al-Fatihah bicara, iya karena berdua, iya karena nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Pertanyaannya ketika Anda kehabisan duit, kekurangan duit, siapa yang Anda pikirkan? Apakah mikir Tuhan atau mikir, kemana lagi ya saya pinjam uang? Di koperasi masih bisa pinjam nggak ya? Ke bank. Di mana iya karena berdua, iya karena nasta'inmu? Pertanyaan pertama adalah, apakah aku hidup sudah selaras dengan cahaya dalam diriku atau dengan Tuhan dalam diriku? Yakinlah sayang bahwa setiap jiwa itu membawa percikan ilahi yang disebut sebagai cahaya ilahi. Bagian terdalam dari dirimu yang paling murni dari keberadaan kita. Cahaya ini bukan hasil usaha sahabat, bukan hasil doa. Ia sudah ada sejak awal. Ia fitrah, bawaan lahirmu. Allah itu sudah hadir. Hidup selaras dengan cahaya artinya apa? Mengikuti suara hati nurani meski tidak populer. Memiliki kejujuran meski menyakitkan. Memilih kebaikan walau tak ada yang melihat. Memilih untuk tetap baik walaupun sudah disakiti. Hidup dengan integritas bukan hanya topeng. Itu artinya hidup yang sudah selaras dengan cahaya. Namun seringkali kita dalam hidup ini seringkali tergelincir keluar dari cahaya itu. Ini loh yang disebut dengan surat Nur ala Nur di dalam surat An-Nur. Anda itu adalah cahaya sayang. Anda itu adalah malaikat adalah makhluk langit, makhluk cahaya yang sedang diturunkan ke bumi. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari jalan pulang ke akhirat. Sekarang saya tanya, akhirat itu mana? Apakah itu merujuk ke suatu tempat surga dan neraka itu? No, akhirat itu adalah merujuk kepada Allah itu sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya apa? Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Apanya yang kembali sahabat? Satu-satunya yang kembali adalah jiwamu. Jiwamu itu adalah bagian dari Allah. Engkau adalah gambaran diri dari Allah. Engkau mewakili citra diri Allah. Inilah tapi seringkali kita tergelincir keluar dari cahaya kita sendiri. Karena dunia menawarkan begitu banyak pengalihan. Berupa kesibukan, pengakuan, pencapaian, kemarahan, ketakutan. Dan kita tidak sadar bahwa kita sudah hidup menjauh dari pusat cahaya di dalam diri kita. Apa tanda-tanda kita tidak selaras dengan cahaya tadi? Hati sering gelisah tanpa sebab. Merasa hidup seperti robot.
melakukan banyak hal tapi kosong, merasa kehilangan makna meskipun Anda memiliki banyak pencapaian. Maka penting setiap hari Anda bertanya ke dalam diri, apakah aku sedang hidup dari pusat diriku atau dari tuntutan dunia? Pertanyaan kedua yang penting untuk kita tanyakan adalah, apakah aku hari ini sudah mengenal suaranya? Cahaya di dalam diri kita sesungguhnya selalu bersuara, sahabat. Ia tidak berteriak, tapi berbisik. Bagaimana Anda mendengar bisikan itu kalau Anda ribut terus dengan pikiran Anda, dengan emosi-emosi Anda? That's why perjalanan kepada Tuhan itu dimulai juga dengan perjalanan untuk beres-beres, menyapu yang bersih emosi-emosi Anda. Itulah di rumah Samasta kita punya jejak jiwa, kita ada hipnoterapi, kita ada kelas-kelas coaching, kita ada camp, itu semua adalah diberikan sarana-sarana untuk pembersihan diri. Supaya apa? Siap pulang kepada Tuhan di dalam diri. Itu yang kenapa itu semua hadir di rumah Samasta, karena itu adalah perjalanan jiwa saya juga. Dalam suatu momen hening Allah berkata, kamu gak perlu berubah, karena berubah itu sulit. Coba Anda redungkan kata-kata ini. Sulit gak Anda berubah? Latak dok walakal jannah, dari kecil kita diajarkan itu. Janganlah marah bagimu surga. Tapi sulit gak kita ngekang marah kita? Karena dia baru sampai di pikiran. Sulit sekali kita mengekang marah kita. Dalam momen hening yang lain, Tuhan pun berkata, karena kamu sesungguhnya adalah aku. Itu titik balik hidup saya, berubah arah pelayanan saya. Saya tidak perlu lagi menjadi psikolog, tapi saya menjadi pembimbing jiwa untuk bisa ayo pulang. Pulang pada kesejatian dirimu, kan menemukan kebenaran di dalam dirimu bahwa kamu adalah aku. Kamu itu siapa? Kamu itu adalah aku kecil dirimu hari ini. Aku, karena kamu adalah aku itu aku besar, yaitu Allah itu sendiri. Bukan untuk sombong sahabat, tapi justru merasa bahwa kita nothing, kita nol, tapi bukan sepenuhnya nol yang kosong, tapi nol yang berisi. Berisi apa? Berisi kehadiran Tuhan itu sendiri. Ia tidak berteriak tapi berbisik, sehingga kita perlu banyak hening untuk bisa mendengarkan bisikan itu. Ia tidak memaksa tapi mengundang. Ia bukan logika tapi rasa yang dalam yang keluar dari dalam dirimu. Suara ini hadir saat kita hening. Kadang lewat rasa tak nyaman di dada. Kadang lewat tetesan air mata tanpa sebab. Buat Anda yang peka, Anda pasti bisa merasakan bergetarnya hati saya. Ketika saya berbicara tentang Tuhan, saya bukan hadir dengan pikiran saya hadir dengan rasa saya. Ketika Anda hari ini mendengarkan saya katakan dan hati Anda bergetar, sebenarnya Tuhan sedang menyentuh Anda melalui kata-kata yang sedang saya hadirkan. Kadang Tuhan hadir lewat kejadian-kejadian yang terasa menampar jiwa, menampar tubuhmu. Namun jika kita terlalu sibuk sahabat, terlalu berisik dalam pikiran, kita nggak akan bisa mendengarnya. Suara ini adalah suara Tuhan dalam dirimu. Ia berbicara setiap hari. Saat kamu mencintai, saat Anda mampu menyesal, saat Anda mampu dan saat Anda ingin pulang. Untuk mengenal suaranya, kita perlu membiasakan diri diam, duduk, tarik nafas, dengarkan. Maka puncak segala ibadah itu apa sayang? Diam. Apa contohnya? Saat sholat, Anda disuruh tumakninah. Kalau Anda cuma Allah Akbar, sujud ruku, habis itu sujud, Allah Akbar, 3 menit selesai. Anda nggak dapat apa-apa dari sholat Anda. Tapi ketika Anda tumakninah, Allahu Akbar,
Anda tidak mampu lagi berucap apa-apa, hanya liliangan air mata karena merasakan kebesaran Allah hadir di dalam dirimu ketika engkau mengangkat tangan. Allah Akbar. Kebesaran Allah Anda rasakan sepenuhnya di dalam dirimu. Ketika Anda sujud di ini, dahi menyentuh tanah, Anda merasa diri kecil di hadapan Allah. Itulah hening yang sejati. Ruang di mana suara Tuhan bisa masuk. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah aku mengizinkan jiwaku bertemu dengan Sang Sumber setiap hari? Tuhan itu tak pernah jauh, sahabat. Kitalah yang sedang lupa duduk bersamanya. Kita sembahyang tapi hati melayang. Kita membaca kitab tapi tidak membawa Dia masuk ke dalam dada kita. Mengizinkan jiwa bertemu Tuhan setiap hari itu artinya bukan hanya doa, tapi kehadiran. Bukan hanya kata, tapi rasa. Bukan hanya permintaan, tapi penyerahan. Itu bisa terjadi lewat apa? Menyadari nafas saat pagi. Mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Menangis di hadapannya tanpa kata. Duduk dalam diam dan berkata, aku pulang Tuhan. Sayangnya banyak orang sudah hidup bertahun-tahun tapi belum pernah sungguh-sungguh bertemu Tuhan. Karena mereka selama ini hanya belajar tentang Tuhan, bukan mengalami Tuhan itu sendiri. Maka malam ini, semoga 3 pertanyaan ini kita ulang-ulang sebagai mantra harian kita. Apakah aku udah hidup selaras dengan Tuhan dalam diriku? Apakah aku mengenal suara Tuhan dalam diriku? Apakah aku mengizinkan jiwaku bertemu dengan Tuhan Sang Sumber ini setiap hari? Jika jawabannya belum, gak apa-apa. Tuhan tidak menunggu jawaban yang sempurna. Tuhan hanya menunggu kejujuranmu, sayang. Tuhan hanya menunggu kesungguhanmu untuk pulang. Dan malam ini, kau telah mengetuk pintu itu. Dan itu cukup buat Tuhan. Kalaupun engkau belum sampai kepada Dia, tapi hari ini dengan engkau mampu duduk di sini, mampu bertahan sampai sekian lama ini, sebenarnya engkau sedang mengetuk pintu Dia. Dan Tuhan akan menyambutmu. Itu cukup. Spiritualitas sejati akan mengubah cara kita untuk menyentuh hidup. Setelah kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam diri kita, kita tidak lagi bisa membenci dengan ringan. Kita tidak mampu lagi menyakiti orang. Kita tidak lagi menilai orang hanya dari penampakan luarnya. Kita tidak lagi hidup tergesa-gesa, hidup dalam kecemasan terus-menerus, karena kita tahu bahwa Tuhan sedang hadir dalam setiap nafas ini. Jadi kesimpulan, mari kita beranjak dari dogma kehadiran. Malam ini kita diajak bukan untuk melawan dogma, sahabat. Tadi Pak Jarod bilang, agama itu adalah dogma. Yes, kita tidak melawan dogma. Tapi kita sedang menyempurnakannya dengan kehadiran jiwa kita. Agar ajaran tidak hanya di kepala, tapi hidup di hatimu. Agar kita tidak hanya pandai berkata-kata, tapi lembut dalam mencinta. Oke. Ayat-ayat dari Al-Quran Kristen ini tentang keberadaan Tuhan. Itu kalau di Al-Quran ada di surat Al-Baqarah 186. Tuhan itu dekat.
Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku adalah dekat. Sedekat urat lehermu. Kedua, Tuhan melihat hati yang tulus, bukan sekedar formalitas. Itu ada di dalam Al-Baqarah 177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kewajiban, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah dan menegakkan sholat. Tuhan hadir di dalam jiwa yang tenang. Ada di dalam surat Al-Fajr. Dikatakan, hai jiwa-jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya. Jadi password kita ke Allah apa? Hati yang tenang. Jadi kalau hari ini hati Anda masih kemerungsung, gak tenang, apakah Anda bisa bersama dia? Passwordnya gak sesuai, ditolak. Agama bukan beban, tapi jalan menuju kebaikan. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah 286. Aku tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau hari ini Anda didera oleh masalah penyakit yang bertubi-tubi, jangan komplain sama Allah. Semua sudah diukur, ditakar hanya untuk satu tujuan. Engkau pulang kepada Dia. Kalau di Alkitab ada ayat apa? Ada di Lukas 17:21. Tuhan hadir dalam hati bukan hanya dalam aturan. Ayatnya berbunyi, kerajaan Allah ada di antara kamu. Tuhan bukan teriakan dari luar, tapi suara lembut dari dalam. Itu ada di dalam 1 Raja-Raja 19:12. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah suara angin sepoi-sepoi biasa. Ini bahasa kiasan. Tuhan lebih peduli pada kasih daripada aturan lahiriah. Itu ada di dalam surat Matius 9:13. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kehadiran Tuhan adalah roh yang membebaskan. Ada di 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, camp kita ini, bulan Agustus ini sahabat, kita punya 2 camp. Ada camp merdeka, bebas merdeka dari penderitaan. Nah, ini camp bebas merdeka dari penderitaan. Nih. Cuman 3 hari. 16 sampai 18 Agustus. Mau datang sama pasangan, boleh, lebih murah. Ini buat orang-orang yang gak sakit secara fisik, tapi hanya ingin kembali kepadamu, kembali kepada kesejatian diri. Kalau Anda sudah sakit, datang di camp yang terisi, itu 21 sampai 26, jadi nyambung. Ini 5 pakar yang akan bicara, termasuk Pak Jarot itu. Untuk yang camp 6 hari, ada Pak Jarot, ada Dokter Awet Muda, ada Dokter Subi, ada Dokter Pak Wisnu. Itu, jadi ini semua ujungnya sama. Pulang kembali kepada kesejatian dirimu. Kita juga lagi ada seksualitas suci, kelas coaching online 15 sesi via Zoom. Di sini ada seksualitas suci dan multiple orgasme. Sambil yang lain mau pipis, silakan pipis karena hari ini malam ini kita akan tutup dengan meditasi bersama Aku Pulang kepadamu. Silahkan sambil saya pesan-pesan sponsor nih sama admin. Dari admin. Seksualitas suci ini adalah bukan kelas seks biasa, ini kelas pulang ke tubuh, ke cinta dan ke Tuhan. Bu, saya udah tua, nggak main seks lagi. No, kita bukan hanya bicara tentang seks yang hubungan seks, tapi Anda pulang kepada tubuh. Bu, saya udah janda, udah duda. Justru itu Anda perlu ikut kelas ini karena Anda tidak butuh lagi pasangan untuk kembali kepada Tuhan. Anda hanya butuh untuk kembali penyatuan jiwa dan roh Anda. Di sini kita akan pelajari teknik nafas, meditasi tubuh,
bagaimana memicu aliran energi cinta yang menyembuhkan. Ada sentuhan sadar menghidupkan kembali kepekaan tubuh tanpa rasa bersalah atau trauma. Multiple orgasme suci bagi pria dan wanita dengan kesadaran penuh dan restu ilahi. Penyatuan jiwa dan roh itu mengubah hubungan menjadi jembatan pulang ke Tuhan. Investasi hanya 1499 untuk 2 orang suami istri. Plus dibacakan jejak jiwa. Anda sudah dapat free jejak jiwa untuk 2 orang suami istri plus jejak jiwa relasi. Jadi di dalam jejak jiwa itu sahabat ada 5 nanti diberikan dalam setiap orang itu. Jejak jiwanya, kemudian jejak jiwa tubuh, kenapa Anda sakit, itu pesan cintanya apa, makna energinya apa. Kemudian panduan meditasinya itu sangat personal, tiap orang berbeda. Kalau ini nanti kita meditasikan buat semua orang ya. Tapi kalau di jejak jiwa itu panduan meditasinya dibuat custom untuk Anda sendiri. Keempat, Anda akan mendapatkan doa jiwa Anda kepada Tuhan. Dan kelima adalah Anda mendapat surat cinta Tuhan kepada Anda. Itu kalau Anda praktekkan sahabat, dahsyat sekali. Testimoninya banyak. Banyak terjadi kesembuhan spontan. Ada orang yang sudah 3 tahun udah nggak haid tapi sebenarnya dia belum menopause, dia bisa haid lagi. Sebaliknya ada orang yang pendarahan deras, dibacakan jejak jiwa, ikut kelas seksualitas suci, selesai pendarahannya. Ada orang yang megap-megap datang jantung, selesai. Kemarin bahkan lebih lucu lagi, itu ada orang yang sakit pahanya terus-menerus selama ini kalau melangkah, belum dibacakan jejak jiwanya, baru ngisi formulir itu udah hilang rasa sakitnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu sahabat? Karena dia mulai dikenali. Kalau bisa dia ngomong nih, pahanya tuh ngomong, aku akhirnya dikenali, selama ini aku udah capek ngirimin pesan dengan sakit ini, dicuekin. Sebenarnya bukan dicuekin, karena kita nggak ngerti. Itu sahabat. Ada suaranya nggak? Sahabat, sudah saatnya Anda pulang ke tubuh, ke cinta, dan ke Tuhan. Pernahkah Anda merasa ada bagian dari diri Anda yang hidup, tapi belum pernah sungguh-sungguh dihidupkan? Bahwa tubuhmu yang seharusnya menjadi kuil cinta, justru menyimpan luka, rasa malu, rasa bersalah, dan kenikmatan yang entah mengapa terasa hampa. Kelas ini bukan tentang teknik bercinta saja sahabat. Ini adalah perjalanan pulang ke dalam tubuhmu, ke dalam jiwamu, dan kepada jiwa pasanganmu, dan akhirnya ke dalam pelukan sang cinta sejati. Selama 15 hari, kita akan membuka gerbang energi seksual, bukan sekedar untuk orgasme, tapi untuk mengalami cinta yang menyembuhkan. Karena seks yang suci bukan hanya soal tubuh sahabat, tapi soal energi kehidupan yang naik, menyatu dan membebaskan. Di dalam kelas ini kamu akan belajar bagaimana menyentuh pasanganmu, bukan hanya dengan tangan, tapi dengan kehadiran. Bukan hanya dengan gairah, tapi dengan roh yang terhubung pada Sang Maha Sumber. Dan saat itu terjadi, orgasme bukan lagi letupan pendek yang habis dalam sekejap, melainkan gelombang panjang rasa syukur, getaran doa, dan gerbang pulang ke Tuhan. Tujuan kelas ini adalah mengembalikan makna seksualitas sebagai energi kehidupan, bukan hanya sekedar aktivitas fisik. Membuka luka-luka tersembunyi di tubuh, jiwa, dan relasi yang menghambat kenikmatan sejati Anda. Mengaktifkan potensi multiple orgasme secara sadar dan menyentuh jiwa, baik bagi pria maupun wanita. Mengajarkan teknik nafas, meditasi tubuh, dan sentuhan penuh kesadaran. Menyelaraskan relasi menjadi perjalanan spiritual 2 jiwa, bukan sekedar kebutuhan biologis. Mengantar kita pulang ke tubuh, pulang ke cinta, dan pulang ke Tuhan. Ini bukan kelas seks, ini kelas pulang ke tubuh, ke cinta, dan ke Tuhan.
Jika Anda merasa dipanggil, itu karena jiwa Anda sudah lelah menunda. Silahkan Anda daftar seksualitas suci dan multiple orgasme dari tanggal 3 sampai 17 Juni 2025 live via Zoom. Nah, itu bulan Juni kemarin. Sekarang kita mulai di tanggal 10 Agustus. Oke, kalau kelasnya sudah memenuhi kuota. Silakan Pak Rahmat bantuin untuk baca jejak jiwa, rekaman jejak jiwa. Ini buat sahabat-sahabat yang ingin shortcut langsung, Bu, daripada beli buku satu ini gitu kan, harus baca buku dulu untuk memahami pesan cinta. Itu masih umum yang di buku, tapi itu juga sudah sangat powerful. Dengan baca jejak jiwa udah sangat spesifik, berikut solusi-solusi holistiknya itu ada semua di dalam jejak jiwa. Silakan Pak Rahmat. Jejak jiwa, sebuah cermin untuk pulang ke diri sejati. Pernahkah sahabat merasa sudah berdoa, tapi terasa tak terjawab? Sudah melangkah tapi hidup seperti berputar-putar di tempat. Sudah berusaha menjadi lebih baik tapi luka lama terus saja datang menyapa. Mungkin yang perlu sahabat temukan bukan jalan baru, tapi siapa dirimu yang sejati. Jejak jiwa bukan sekedar bacaan. Ia adalah cermin batin. Ia adalah peta pulang. Ia adalah cahaya yang membimbingmu membuka kembali lapisan-lapisan terdalam jiwamu yang mungkin sudah lama engkau abaikan atau engkau lupakan. Apa itu jejak jiwa, sahabat? Jejak jiwa adalah pembacaan batin mendalam berdasarkan nama dan tanggal lahirmu. Melalui 20 aspek jiwa yang menyeluruh, jejak jiwa akan mengungkap makna, nama, dan getaran takdirmu, luka batin yang berulang dan pola karma, misi kelahiranmu dan tugas jiwamu di dunia, potensi penyakit dan pesan cinta dari tubuh, arah profesi, siklus krisis dan kekuatan sejati, relasi dengan orang tua, pasangan, dan anak-anak, spiritualitas, pasangan jiwa, dan surat cinta dari Tuhan. 20 aspek jiwa ini akan membimbingmu dari kebingungan menuju kejelasan, dari kelelahan menuju kekuatan, dari keterpisahan menuju penyatuan dengan Tuhan di dalam dirimu. Jejak jiwa dan relasi cinta. Jejak jiwa juga bisa dibaca untuk pasangan suami istri maupun orang tua dan anak. Karena seringkali luka jiwa tidak berdiri sendiri, melainkan saling menciptakan lingkaran karma, pelajaran, dan penyembuhan. Dengan membaca jejak jiwa pasangan, engkau akan memahami apakah pasanganmu adalah twin soul, katalis, atau penyatu. Apa pola konflik batin yang perlu disembuhkan? Bahasa cinta masing-masing, luka tersembunyi, dan misi bersama Anda. Kenapa Anda berdua takdirkan hidup bersama hari ini? Dengan membaca jiwa anak juga, sahabat akan memahami tujuan anak hadir dalam hidup Anda, pola pengasuhan terbaik sesuai jiwanya, dan pesan Tuhan tentang hubungan suci orang tua dan anak. Mengapa dititipkan kepada saya, Sinta? Karena membaca jejak jiwa bukan pekerjaan logika. Ia adalah ibadah cinta yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang menjalani jalan sunyi jiwa. Saya adalah psikolog dan pembaca jejak jiwa yang telah membimbing ribuan jiwa pulang ke dirinya sendiri dengan kelembutan, ketepatan batin, dan kasih Tuhan yang mengalir melalui hidupnya. Saya tidak hanya membaca, sahabat, tapi saya juga mendengarkan, menemani, dan membantu banyak orang untuk menyembuhkan luka-luka batin yang tak terucap oleh kata. Jika hatimu merasa terpanggil untuk mengenal dirimu lebih dalam,
dan memiliki kompas untuk arah hidupmu selanjutnya, dan di ujungnya adalah pulang ke Tuhan di dalam jiwamu, silahkan menghubungi admin Rumah Samasta, Bu Ati, di 0851 0543 0330 untuk menjadwalkan pembacaan jejak jiwa pribadi Anda, pasangan Anda, atau relasi anak dan orang tua. Karena hidupmu ini terlalu berharga. Oke, sahabat, kita meditasi ya. Udah siap semuanya? Musik, Pak Rahmat. Saya tidak ada pertanyaan ya. Nanti kalau mau bertanya di grup aja, karena janji sama Pak Jarot jam 9 harus sudah selesai. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutup mata perlahan, ambil posisi yang nyaman, biarkan tubuhmu duduk dengan tenang. Tarik nafas perlahan. Dan hembuskan dengan lembut. Sekali lagi. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan. Hari ini kita bukan untuk melakukan apa-apa, bukan untuk mencapai apa-apa, tapi untuk kembali pulang ke dalam dirimu sendiri. Letakkan tangan kanan Anda di dada. Kita berdoa bersama. Ya Allah, ya Tuhan kami, sumber segala kehidupan, cahaya yang tak pernah padam. Hari ini kami datang, bukan dengan sempurna, tapi dengan hati yang ingin kembali. Kami hadir bukan untuk tahu banyak, tapi untuk merasakan kembali kehadiran-Mu yang sejak awal tak pernah pergi. Kami duduk tenang malam ini. Kami pejamkan mata ini. Kami kembalikan nafas ini kepadamu ya Tuhan. Jika ada luka, tolong peluk. Jika ada beban, tolong ringankan dengan kasih-Mu. Jika ada rasa sesat, tolong tuntun kami pulang. Kami mohon, buka mata batin kami untuk melihat bukan hanya dunia luar, tapi ke dalam.
tempat Kau selalu menunggu kami pulang. Bukan karena kami suci, tapi karena kami rindu menjadi bagian dari darimu kembali. Biarlah nafas ini menjadi tasbih. Biarlah tubuh ini menjadi bait Allah. Biarlah hening ini menjadi jalan perjumpaan. Ya Tuhan yang Maha Dekat, terimalah keheningan ini sebagai doa. Terimalah keberadaan kami sebagai persembahan. Dan tuntunlah kami dalam perjalanan pulang kepadamu. Sadari nafasmu, tarikan dan hembusan, tanpa perlu diubah, hanya disadari. Sekarang, bawa kesadaranmu ke tubuhmu. Rasakan tubuhmu dari kepala, turun ke leher, ke bahu, dada, perut, pinggul, kaki. Rasakan, sahabat. Apakah tubuhmu sedang lelah? Apakah tubuhmu sedang cemas? Apapun itu, tidak perlu dihakimi. Tubuhmu hanya ingin kau temani. Ucapkan dalam batinmu, tubuhku, aku hadir untukmu. Sekarang bayangkan, di dalam dada ada satu titik cahaya kecil. Cahaya ini lembut, hangat, tapi terang. Itu adalah cahaya jiwamu. Cahaya yang sejak lahir dikirim dari langit. Dan tetap menyala meski kau lupa. Tarik nafas dan bayangkan cahaya ini membesar. Satu tarikan nafas membuat cahaya ini menjadi tumbuh membesar. Satu hembusan dada membuatnya menghangatkan seluruh dada. Lebih luas lagi ke seluruh tubuhmu. Dan katakan, aku kembali pada cahayaku. Sekarang masuk lebih dalam. Bayangkan dirimu sedang duduk di dalam ruang sunyi. Tidak ada siapa-siapa di sana selain dirimu sendiri.
yaitu di dalam hatimu sendiri. Tidak ada yang kau bawa ke sini. Kecuali kerinduan untuk bertemu. Di ruang hening ini hanya ada satu suara yang begitu lembut, yang begitu tenang. Mungkin tak berupa kata-kata. Mungkin hanya rasa bergetar di hati. Rasa hangat. Atau hanya berupa lelehan air mata yang tak mampu kau tahan. Bukan karena kesedihan atau masalahmu. Tapi rasa rindu yang teramat sangat. Biarkan dirimu mendengar apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan dalam dirimu. Diamlah di sana selama beberapa menit dan ucapkan dalam batin, Tuhan, aku mendengarmu. Bicaralah, aku di sini. Bayangkan di tengah cahaya itu, kau duduk bersama dia. Tak ada jarak, tak ada perantara. Hanya ada kau dan dia. Tak perlu kata-kata lagi. Biarkan hatimu yang bicara. Biarkan air matamu yang bicara. Biarkan diamu hari ini menjadi doa sepenuhnya. Tuhan mendengar sayang walaupun engkau hanya diam. Engkau tidak perlu lagi berkata-kata. Tuhan tahu dan mendengarkan rasa. Ucapkan dalam batinmu, Tuhan, aku pulang. Aku sudah terlalu lama pergi dan tersesat. Bimbing aku pulang, Tuhan. Aku ingin hidup bersamamu. Tuntun aku
agar hidup selaras dengan cahaya dalam diriku. Pulang Tuhan. Bahkan dalam diammu, Tuhan mampu membaca getaran hatimu. Tuhan mampu merasakan kerinduanmu yang teramat sangat. Tanpa kata-kata. Tuhan, bimbing aku untuk pulang. Dan rasakan tangan Tuhan hadir. Pelukan Tuhan hadir untuk memelukmu malam ini, sahabat. Rasakan hatimu yang terbuka. Rasakan getaran yang begitu hebat dalam dadamu. Tuhan sedang memelukmu senantiasa. Aku pulang. Tarik nafas panjang sekali lagi. Hembuskan. Ucapkan perlahan dalam batin atau suara lirih. Aku adalah cahaya. Aku mendengar suaramu dalam hatiku. Setiap hari. Aku memilih untuk pulang. Aku adalah cahaya. Aku mendengar suaramu dalam hatiku. Setiap hari, aku memilih untuk pulang. Biarkan afirmasi ini menanam benih dalam jiwamu. Dan ketika Anda siap, buka mata Anda perlahan-lahan. Dan tersenyumlah kepada dirimu sendiri. Karena malam ini, Anda telah pulang. Tuhan yang Maha Hadir, bimbing kami agar tidak hanya beragama, tapi sungguh-sungguh mengenal dan merasakan-Mu. Setiap helaan nafas, lewat setiap gerak kasih, dan lewat setiap keheningan yang menjadi tempat tinggal di dalam diri. Sahabat jiwa yang tercinta, terima kasih sudah hadir malam ini. Dengan jiwa yang terbuka, dengan jiwa yang bersedia tumbuh,
dan dengan keberanian untuk melihat ke dalam. Apapun yang kita pelajari malam ini, biarlah tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi kesadaran. Kesadaran yang menuntun kita untuk hidup lebih jujur, lebih damai, lebih terhubung dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan Tuhan, apapun namanya dalam keyakinan kita. Jika ada yang menggugah, biarlah itu tumbuh menjadi perubahan kecil dalam hidup kita. Jika ada yang masih samar, biarlah itu menjadi ruang kontemplasi untuk hari-hari ke depan. Karena proses ini adalah perjalanan, sahabat. Tapi kita tidak sendiri. Kami di Rumah Samasta hadir bukan sebagai guru, tapi sebagai teman perjalanan yang sama-sama belajar, sama-sama berjuang, sama-sama ingin pulang kepada kebaikan, kepada kedamaian, kepada Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Sampai bertemu di ruang-ruang cahaya berikutnya. Kita ada Zoom gratis seperti ini lagi, The Garden of Light yang ke-7, itu nanti di tanggal 12 Agustus, 1 minggu dari sekarang. Yang belum masuk grup holistik, silahkan masuk, karena tidak selalu bersama Pak Jarot, tapi tanggal 12 masih bersama Pak Jarot. Kita tetap jaga tubuh, jaga nafas, jaga hati kita, karena di sanalah jawaban yang kita cari sesungguhnya tinggal. Saya tunggu di Rumah Samasta. Tanggal yang mau ikut camp, ini ada 2 camp. Yang camp pertama di tanggal 16 sampai 18 Agustus, 3 hari, biayanya lebih murah. Silahkan manfaatkan fasilitas ini, sahabat. Yang mau ikut camp 6 hari, itu ada di tanggal 21 sampai 26 Agustus. Kita sempurnakan perjalanan kita. Terima kasih, salam hangat dan damai dari kami di Rumah Samasta. Selamat malam, selamat pulang ke dalam. I love you semuanya.